sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumi wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Sebelum kita mulai membaca kitab, membaca hadis, mendengarkan hadis, membaca firman Allah, kita niati untuk mencari ilmu agama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang baik atau segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak mengandung pahala, tidak mengandung sunnah, kalau disertai dengan baca bismillah, dia mendapatkan rahmat, mendapatkan perhatian khusus. Apalagi kita membaca daripada hadis kalam Nabi, kalamnya Allah. Kita mulai dengan menyertai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semua apa saja yang kita lakukan, aktivitas apapun, mau bekerja, mau makan, mau minum, masuk rumah, keluar rumah, kerja, keluar kerja, makan, minum, mau tidur misalnya, mau cari ilmu, mau keluar, mau silaturahmi, mau bepergian, apa saja itu aktivitas, semuanya itu harus disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka dia tidak akan diperdulikan oleh Allah. Maka aktivitas itu tidak akan dilihat Allah. Lek jare wong Jawa kasarane gak direken. Ya. Lah, kira-kira kita berani gak melakukan sesuatu tanpa perhatian dari Allah? Nggak akan berani. Tapi kalau kita melakukan sesuatu pingin diperhatikan oleh Allah, contoh kita mau makan, kepingin diperhatikan oleh Allah, gampang, sebut kalimat Allah, bismillah. Yang kedua, segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah itu tidak akan putus dari rahmat Allah, dan pasti manfaat bagi dia. Manfaat itu dan aktivitas itu pasti berkah, pasti berkah. Dan bismillah ini, ya, bismillah ini juga manfaatnya sangat banyak. Dulu ada seseorang yang bernama Syekh Al-Khailani. Syekh Al-Khailani ini punya pembantu, kerja 40 tahun bersama Syekh Al-Khailani. Pembantunya ini kerja kali Syekh ini Al-Khailani 40 tahun. Tapi pembantu ini punya rencana jahat, ingin membunuh Syekh Al-Khailani. Setiap mau dia bikin kopi, teh dikasih racun. Kalau dia mau minta roti, kasih racun rotinya. Tapi tidak mati-mati nih Syekh Al-Khailani. Ajaib. Akhirnya pembantu ini sudah kewalahan 60 tahun. Tak bunuh kok tidak mati-mati. Oh, berarti ini bukan orang sembarangan ini. Ya, pembantu tidak tahu kalau majikannya ini orang soleh. Akhirnya terpaksa dia bicara dengan harapan dia kenapa berani, karena tidak mungkin si majikannya ini akan menghukum dia, karena dia yakin ini orang baik, mau tak racun tidak mati-mati. Akhirnya apa? Bilang, ya Syekh, saya ini kerja di sini, punya kesempatan, apa yang Anda minta, apa yang Anda mau minum, makan, selalu saya kasih racun. Tapi Anda kok mati-mati. Bagaimana saya bisa mati? Saya sebelum melakukan kegiatan, aktivitas, selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan di langit maupun di bumi. Jadi Bismillah itu adalah sesuatu yang sepele, tapi harus kita perhatikan. Apalagi dalam kitab bicara atau belajar ilmu agama, hendaklah mulai dengan baca bismillah. Mau sholat, bismillah, ya, bismillah.
Ya. Lupa doa apa saja, bismillah sudah. Mau hafal, mau dandan, mau keluar ini doanya ini, mau pergi doa, tidak hafal. Kebanyakan doa. Kata Habib Abdullah Al-Idrus, bismillah ini bisa mewakili seluruh doa-doa yang kamu lupa. Seluruh doa-doa yang membuat kamu pusing atau kalau kamu baca kepanjangan, cukup dengan membaca bismillah. Baik. Ya, mau tak delok kok pas mangan ono sing nyekel tangan kiwa, ono sing tak bismillah, macam-macam ya. Nah, ilmu ini harus diperhatikan sama guru. Ilmu ini tidak hanya teori. Nek teori gak bisa, Pak. Guru itu harus di samping dia mengajar, dia harus mendidik. Nah, mendidik ini harus diperhatikan prakteknya ketika dia sudah mengajarkan kepada murid, dilihat muridnya ini apa sudah dilaksanakan perintah gurunya, yang diajarkan gurunya sudah dilaksanakan enggak? Ya. Itu guru yang mendidik muridnya, ya boleh. Nah, maka dari itu tadi sudah ada yang buka air botolnya, tapi kok tidak diminum, kok malah buka yang lain, ya. Itu malah lebih afdal itu. Air itu sabbihismadillahi ma fis samawati wa ma, segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, Pak. Air, ikan, pohon, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Jadi kenapa kok air itu bisa menyembuhkan? Air itu bermanfaat. Bahkan kata Nabi, orang itu susah untuk bermaksiat itu kalau dia minum, sebelum dia minum dia baca bismillah. Jadi gini ya, bismillahirrahmanirrahim, dia minum, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kata Nabi, siapa orang yang minum seperti ini, dia tidak akan bisa, dia susah untuk bermaksiat kepada Allah. Itu salah satunya baca bismillah. Nanti anaknya sampean mokong misalnya, daplek, nanti SMS itu Pak, lek dicekel anaknya sampean, lek dicekel kiai api. Iku singkatannya jadi sarana menuju silaturahmi. Tapi lek dicekel anak sing daplek, SMS itu berubah jadi sarana menuju selintut-selintutan. Bahaya lah. Sampean nek kepengin duwe anak sing salihah, iku sampean kongkon maca bismillah, lek ndak sampean bocor niku terus sampean kasih ke anaknya. Supaya anaknya ini tadi jadi anak yang baik. Bismillah ini jangan sampai lupa sudah. Alhasil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kita mulai sekarang. Di dalam Tanbih Khalqat tadi seminggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu, itu udah diceritakan masalah fadilah orang mencari ilmu agama. Lah orang mencari ilmu agama itu tempatnya di mana? Paling banyak itu ada di majelis zikir, majelis istighosa, gitu ya. Majelis ilmu seperti ini nih, majelis yang ada di Fafa 9. Ini majelis zikir, guys. Di enten majelis sholawat, di enten teng mriki majelis rotib, di enten sedekah, di enten silaturahmi, di enten sedaya teng mriki lengkap. Umpama sak paket iki perfecto gitu. Perfecto. Mari ngono ditambahi ilmu lengkap sudah. Ono silaturahmi, ono sedekah di ini, ono majelis sholawat, majelis zikir, kemudian majelis ilmu. Nah, maka itu Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min qaumin yadhkurullaha jami'an illa wajha illa munadi yunadi khafathumul malaika wa nazalatus sakinah wa dzakarallahu indah." Tidak ada satu kaum, tidak ada perkumpulan yang di situ berzikir kepada Allah, berkumpul dalam satu tempat, dan tempat itu tadi, kaum tadi itu berzikir kepada Allah illa wajhah, semata-mata karena Allah, bukan karena semata-mata karena ada Habib Soleh. Enggak, semata-mata karena Allah. Berarti lek kau Habib Soleh tak kau ini. Oh, karena bayai udah enak, aku lagi takon ya bayai seneni aku teko ae.
Nggak boleh semata-mata karena Allah. Illa wajah. Ono Habib Soleh, ono Habib Soleh, ono Abayai, pokoknya aku yadkurullaha jami'an illa wajah illa yunadi munadi ya. Maka di satu majelis tadi itu hosyatur rahmah, dikelilingi rahmatnya Allah. Nah, makanya sampai nek mlebu majelis ilmu itu berkumpul itu artinya adem. Sampai pernah ndak krungu di majelis ilmu tawuran? Ndak ono. Lek orkes, tiap ono orkes gara-gara bokong tawuran. Sampai sing banter itu berarti pengalaman si nem-nem itu sering teko orkes. Banser beb. Karena saya golan titik tawur. Jaga bokong. Tapi lek di pengajian majelis zikir sampai ya gak ditarik karcis. Teko orkes sampai ditarik 20.000, 20.000, 30.000 kak. Sampai ndak bayar dipentung sama mbek sing jaga. Ya. Tapi kalau pengajian majelis zikir seperti ini, wasadhumul malaika wa khafathumul malaika, dikelilingi seluruh para malaikat Allah. Makanya sampai nek teko iki kan hilang sumpah iki. Walaupun ngantuk-ngantuk kesel kabeh awak, tapi sampean ku lali ambek masalah sing durung sampe teko iki niki mau. Sing pegelan mbek wong. Ya. Sing kate utang mbek wong, pas mlebu kene gak sida utang. Sing asale nemen gak seneng mbek wong, moro-moro mbek kene lali mbek jeneng fulan. Lah saiki limane sok tak elingno sampean. Dikelilingi seluruh para malaikat Allah. Wa badalat sayiatul hasanah, terus elek-elek sampean iku dihapus sampai Allah, diganti kebaikan. Jadi Gusti Allah iku nemen Pak. Sampean nek misale ngeten iki, sampean dikei hadiah. Sampean seneng gak? Seneng. Nah, Gusti Allah ndak. Sampean iku mari ngampleng uang, tapi mung sing sampean kampleng sampean hadiah. Niku Gusti Allah. Misale nggih ngapunten. Kali kuncen iki tak kaplok. Harusnya kuncen ngamuk apa ndak? Ngamuk, tapi kuncen ndak ngeki aku hadiah malah. Niku Gusti Allah. Sampean bendina ngapluki Gusti Allah, ngantemi Gusti Allah. Nglakoni maksiat. Padahal sampean niku hambane Gusti Allah, anake Gusti Allah. Hambane Gusti Allah. Tapi sampean keelekan sampean diilangno, sampean dikei hadiah, dikei paha berkat majelis ilmu. Alhamdulillah. Lah niku penting majelis ilmu kok ngeten iki, Pak. Makane kula niki sempet tak pikir teng mriki ndak ono kaya misale warung-warung remang-remang iki, tak pikir ndak ono. Kula kesasar teng mriko. Nah, kali. Lah Kali. nggih lak nyetan wong elek kok kathah kok anu nggih. Anapun niku lek napa niki? Warung tarestu niku tiga ngene ageng-ageng niku. Wong wedok telu padha joget-joget. Tak pikir ndak ono teng mriki Pak kok. Lah rune malah Masya Allah. Ojo mengko nang rono lho, Jen. Aku curiga. Curiga sing teko nang rene iki nang rono ndisi. Iya. Makanya disuwik nang ini ben kono tutup ben tak seneng rono Pak Yai. Pak iso disuwik ya. Curiga. Ya majelis alhamdulillah. Wa dzakaramullahu indah. Dan orang yang hadir di majelis ilmu ini akan disebut oleh Allah di seluruh khalayak penghuni-penghuni langit. Nanti misalnya Pak Kuncet teko teng majelis zikir, majelis ilmu, majelis ini. Niku Gusti Allah bakal woro-woro datang seluruh para malaikat Allah. Malaikat saksi no hambaku sing jenenge Kuncet. Saiki teko no di bawah 9 nyebut jenengku. Tak sebut jenenge Kuncet. Sampai ada diceluk, kalau misalnya saya diceluk Habib Lutfi, Pak Kuncen maru sampean konteng kok di pinggir Habib Lutfi niki Kuncen nami niki sampean seneng ndak? Bunga ndak? Bunga. Nah niki Gusti Allah nyeluk jenenge sampean mari ngono diwor-wor nang kene dateng para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Walaupun kesel Pak nggih. Kesel dikir itu memang kesel Pak. Segala sesuatu yang tidak enak itu jalannya ke surga. Sing enak-enak ikut jalannya nang neraka Pak. Iya, nang diskotik enak Pak.
Karaokean. Seneng. Nggih. Segala sesuatu yang menyenangkan tuh dalane nang neraka. Tapi dalam surga itu udah enak, Pak. Ibadah, sembahyang, poso, zikir, apa meneh teko teng istighosah sampai pengen. Enggak enak belas enggak enak. Sesuatu yang tidak enak itu jalannya ke surganya Allah. Tapi sampai dikei hidayah, dikei taufik, dadi enak. Jalane ku enak. Alhamdulillah, berarti sampai niku la haula wala quwata illa billah. Sampai pertahan. Sampai mati kecuali mati Islam, mati nggo iman. Lah sampeyan kate seneng-seneng tak apa, jaan bojone nang alun-alun, tukokno balon. Tak apa, tapi ojo apa bersenang-senang yang akhirnya jalannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak enak. Pertama ini enak, Pak. Tapi akhirnya kok sampai di puncak baru sampai di lugur nabi saya. Dicun ya tangis. Ya. Nah ini dikatakan akrimul ulama. Sampai niku wajib mulyano para ulama. Apa ulama itu dimulyano, Pak? Kok diambung tangani? Ya, mari ngono kata ulama itu langsung menurunkan kepalanya. Diajeni temenan ulama ini. Mergo napa kok ulama iki dikongkon dikengken mulyakaken. Keranten fa indallahu mukramun, karena ulama ini dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh seluruh para malaikat Allah. Akrimul ulama faqad akramani. Ya. Muliakan orang alim maka seperti memuliakan aku, kata Nabi. Tapi sampai nak mulia kanjeng Nabi kan wis tidak mungkin di kanjeng Nabi kan pun itu gampang sama lah anak ulama mulia. Ya. Memuliakan ulama. Niku nanti singa niku enten seorang ulama besar. Namine niku Sesaat Alamuddin. Sesaat niki waktu niku ulama luar biasa, Pak. Gede, ulama besar di zamannya. Itu Sesaat Alamuddin. Cuma boten keturunan keturunan kanjeng Nabi boten. Sowan dateng Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Adrus Al Adni. Nah, Abu Bakar niki Pak koromai saged nurunno udan susu. Itu karomah niku nanti pernah dilawan kalau rojo niki kafir, nantang niki Habib niki. Nek sampean saged nekakno udan susu, aku tak mlebu Islam. Akhirnya Habib Abu Bakar niki dengan izinnya Allah diaten niku sedoyo niku udan susu. Akhir rojo niki mau mlebu Islam. Sowan dateng Habib Abu Bakar niki Sesaat Alamuddin. Disuguhi kambing 500 kambing. Waktu itu yang paling sugih niku Habib Abu Bakar dibeleno kambing 500 wonge mek siji. Sesaat iki dikrentek di atine iki Habib iki sombong. Mentang-mentang sugih, ana dikrentek atine durung ngomong, durung ngucap. Gak mubadir tadi. Cik sombong ya Habib. Ngeten. Cuma dak wani disampekno. Mergo gak apik. Ulama niku walaupun ana sing sesuatu ndak elek, Pak. Iku tak disampekno biasa iki. Tak disampekno di sini. Lek durung ero hakikate. Jarine Habib Abu Bakar apa? Saya enggak usah kuwatir kok. Ndak ora mubadir iki kambing. Aja kuwatir, ndak mubadir, aku ndak sombong. Kok niki ulama. Tak mulyakno. Senenganmu ati kambing sih. Dadi saya saat ini senengane ati kambing, Pak. Lek mangan kambing ndak gelem daging, senengane ati. Lah sing tak jopo iki atine tok tak kena kon seorang ulama, tak mulyakno karo aku. Sing liyane tak kekno desa-desa, tak sedekahno. Nah niki ulama mulyana ulama. Ulama mulyana ulama, Pak. Apa meneh awak-awakan iki ya. Harus memuliakan ulama. Akrimul ulama. Ya. Makanya niku kula singen niku nate Ki Abdul Hamid niku ketekan gurune Habib
Abdul Qadir Al-Fiqih, Profesor Doktor Al-Kutub Al-Haber. Luar biasa, Pak. Jadi nek misale ana wali ku ndak duwe titel dhukur iki ana wali titele dhukur, Profesor Doktor itu S3. Al-Kutub Al-Haber Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Iku wali. Abahe ning ngoten, Habib Abdul Qadir niku nek ning Malang niku misale khol niku misale di khol loro abah karo anak iki di khol bareng. Dan niku pernah sowan dateng Ki Abdul Hamid. Kilah bulan ini muridin Habib Abdullah. Niku Pak luar biasa, Pak. Waktu sowan dateng dalam Ki Abdul Hamid, Ki Abdul Hamid niku waktu nerima niku mundur mlaku. Mulyano guru nih. Waktu mulai niku ngoten. Habib ngene, waktu mulai niku mundur mlaku. Podo-podo mulyano ulama niki. Dadi ulama niku dimulyakno mergo alime. Bukan karena orangnya, Pak. Podo sampai ngergani habaib, mulyano habaib bukan karena habaib, karena kanjeng Nabi. Sampai nek ndelok habaib ini kanjeng Nabi. Sampai nopo kok mulyano anak yatim? Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim mengingatkan kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu ya yatim. Ngerti, Pak? Berarti segala sesuatu niku lek disandingno nang ngene kealiman, nang ngene Kanjeng Nabi, itu baru tepat. Akrimul ulama faqat akramani wa man akramani faqat akramallah. Siapa yang memuliakan ulama berarti memuliakan Rasulullah. Siapa yang memuliakan Rasulullah berarti memuliakan Allah. Ngono jalan ini. Faqat akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Ya. Dan siapa yang memuliakan Allah otomatis dia akan dijamin masuk surga. Ya, baik. Nah niku udah usah keke. Intine sampean niku sing pertama kun aliman. Dadi wong alim sing pertama, dari kanjeng Nabi. Lek gak iso dadi wong alim. Napa? Kun muta'aliman. Dadi wong sing gelem ndoleh ilmu agama. Jadi sampean termasuk muta'aliman. Kun aliman niku kaya sinten? Ya kaya ustad, kaya kiai, kaya abayai, kaya habaib, guru niku aliman, wong alim. Muta'aliman niku sinten? Santri. Ya. Terus sinten? Mahasiswa niku muta'aliman, wong sing golek ilmu agak santri, santriwati ya kaya jenengan iki termasuk muta'aliman. Lek gak iso dadi wong muta'aliman, dadi apa sampean? Dadi mustamiin. Seneng ngrungokno ilmu agama. Lek gak iso dadi mustamiin, dadi muhibban. Dadi wong sing seneng ana ilmu agama. Sapa sing disebut namine hubban muhibban iki sinten? Donatur. Walaupun aku beda mondok, ndak ngerti ilmu agama, tapi aku nyumbang pondok, nyumbang madrasah. Lha niku muhibban iki. Wong sing seneng lek ana ilmu agama. Lah nek gak iso kabeh apa? Aja sampe dadi wong sing nomor 5, la takun khomisan. Aja dadi wong sing nomor 5 naudzubillah jare Kanjeng Nabi fatahlik, maka orang itu celaka. Apa? Gak seneng ambek wong alim, gak seneng, gak gelem belajar, gak seneng ngrungokno, ya. Mari ngono gak nyumbang belas. Ini orang yang kelima, naudzubillah min. Jare wong Jawa ngono ya aja ngono. Nek kok ndak iso dadi wong alim, ya belajar. Nek kok ndak gelem belajar, nek kamu ndak mau jadi belajar, yo rungokno. Teko lek ana pengajian teko, lek ana hol-hol teko. Lek ana acara apa 9, harlah teko. Lek gak iso aku sibuk, aku wong sugih sale. Pabrikku jutaan. Misal, yo dadi yo muhibban. Oh, papa 9 butuh dana, langsung. Nah, lek gak iso papa-papate, yo celaka sampean. Ya. Wis ndak gelem belajar, alasan apa maneh? Nah, maka itu akrimul ulama faqat akrama. Nah, cukup pakai lek sampean lek ana ulama niku sampean muliakan. Nah, memuliakan ulama itu jangan apa? Ciri-cirinya buat dia senang.
ojo digawe susah, dan jangan sampai dia tersinggung. Diamnya ulama, diamnya orang alim karena tidak sopannya seseorang, maka akan turun adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi orang alim ini menang deh, terus orang gak sopan, melaku gak pamit, nguyur-nguyuran, menang iki wong alim iki. Ndak ngamuk ndak apa, Pak. Tapi iku Allah langsung murka, nekakno adab. Allah nekakno adab dateng wong iku mah. Iku ae sing ndak ngamuk wong alim, lan yo sampean iku nyakiti hatine wong alim. Ya, tambah hebat mana. Niku benar cerita nih, Pak. Cerita teng Tahrim, teng Hadramut. Niku enten pondok pesantren Rubatari. Ya, dipimpin oleh Sultanil Aulia, ya, pemimpin Raja Aulia di saat itu Habib Abdullah bin Umar As-Satiri. Habib Umar As-Satiri ini Pak 70.000 lebih santrinya itu tersebar ke seluruh dunia. Itu ada di Rubatari. Ya. Habib bin Umar bin Salim, ya, Habib Abdullah bin Umar As-Satiri. Dan itu duwe yuga namanya Habib Salim, nah, As-Satiri. Habib Salim niki Pak rajane ulama. Niku enggal niku sedo. Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri. Lah abane niku Habib Abdullah bin Umar As-Satiri niku sing duwe pondok pesantren Rubatari. Lah satu saat niku Pak, enten murid niku sing alim. Muridnya Habib Abdullah iki tadi disebutna jenenge. Alim Pak, luar biasa. Saking alime sampai iso ngafalno sing jenenge kitab Tuhtatul Tuhja. Kitab itu 10 jilid Pak. Tobel. Menguasai dan mampu menghafalkan. Saking alim ini murid. Sampai saking alimnya dia disenengi ambek kanca-kanca sak rubat niku mau. Mergo napa dinteni lek ana sesuatu masalah gak iso dipecahno, ngenteni niki mau si santri niki. Nah, satu saat dia tergoda oleh kesombongannya sampai dia mengatakan dalam hatinya niku mau, aku iki luwih alim teko guruku. Habib Abdullah saking hebat yang memang alim Pak. Satu saat dia tidak dapat izin, tiba-tiba keluar ke Mukalah berdakwah nih santri. Teng Mukalah Pak, di Mukalah niku krungu lek santri niki bakal ceramah teng mriku. Niku penduduk Mukalah niku rawuh sedaya. Habib niki teko santri Habib Abdullah bin Umar niki alim. Mari ngono pas wayahe madros iku kayak ngeten iki Pak. Madros niku teng mriku, madros Rubat namanya. Nah, lek mriki madros Fafa 9. Madros niku rutinan ngasih pelajaran lah. Teng pondok niku nggih enten namanya madros Rubat. Pas madros, pas kumpul ngeten gak teko. Kayak misalnya sak mangke niki minggu ngarep Pak Soleh sih gak teko. Kulo doleki, mana nih Pak Soleh? Ini Habib Umar tanya, mana nih santri nih? Biasanya lo mending ngarep, nanti. Iya Habib, kemukalah. Lu sudah izin tak dari aku? Belum. Dia di sana, ilmunya di sini. Kata Habib Umar. Dia di sana, ilmunya di sini. Diancam sama Habib Abdullah itu tadi. Oh, Pak nang rono Pak. Pas nang rono langsung teko jutaan Pak. Begitu kati ceramah dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian dia menyebutkan alat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dia teruskan ayatnya tadi itu sampai Ad-Dariyat 3 kali. Tiba-tiba dia langsung tidak bisa menerjemahkan itu semua. Menencap 5 menit. Gak iso ngomong celep, ngomong habis sudah tidak bisa. Terkunci dari itu mulutnya tadi. Sampai akhirnya nangis ini santrinya ini duduk di panggung 5 menit. Buang pondok ngenteni Pak. Akhirnya dia sadar. Dia sudah menyakiti hati gurunya. Oh, udah Pak. Akhirnya apa? Sesuai dengan kalamnya ulama, seseorang man nada saykho bi ismi, sapa wong sing nyeluk gurune iku dijambal. Sing biasa wis abaya diceluk Aris. Hatta yamut, dia tidak akan mati illa faqiran. Dia tidak akan mati sampai dia mati dalam keadaan miskin. Miskin ilmunya, miskin dunianya. Akhirnya kuala Pak santri ini gimana?
dia akhirnya setelah itu dia jadi orang miskin sampai untuk makan dia tidak ada, akhirnya dia mati dalam keadaan miskin dan dia dicabut ilmunya oleh Allah. Nah itu bahaya. Ndak adab, suul adab karo guru. Nah, guru niku kudu dihormati. Makanya kata arek-arek ini ngawur, Pak. Engko gurune didoni. Zaman kula niki zaman tahun 80, Pak. Niku moko, Pak, arek-arek ini. Lek wis dilarui gurune nantang. Gurune didoni, Pak. Wedok gurune. Nangis, Pak. Lah ya apa kate dadi wong apik lho. Wong ilmu teko gurune kok nggih. Nah, maka dari itu sampean nek kepengin barokah ilmune manfaat, muliakan guru Anda. Sekalipun niku guru sampean niku ngajar alif bata. Alif bata iya guruku biyen lopo. Nah, ya itu pernah kejadian juga. Ada seorang alim ulama besar, dia jadi ulama besar. Satu saat ketemu ambil gurunya sing ngajar alif bata, gak direken, gak diambung tangan biasa. Akhirnya dia mati suul khotimah. Itu akrimul ulama faqat akramani. Maka orang alim ini, Pak, orang alim ini luar biasa, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan manusia, dimuliakan malaikat, ya, dan dimuliakan oleh Rasulullah juga dan pewaris Kanjeng Nabi. Nah, dari itu bukan berarti kita ini guru itu minta dihargai, enggak, minta dihormati, bukan. Kewajiban seorang murid kepada gurunya, ya, kepada guru. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan sampai lupa baca bismillah dalam segala hal. Ya, mau keluar dari bab ini baca bismillah, mau naik motor baca bismillah. Nggak perlu kayak ono sampean tulisan di ngarepe motor itu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus sampean nomai sampean kayak ono bacaan bismillah. Ya. Niku Fir'aun itu dulu tidak bisa dibunuh gara-gara di istananya beliau itu di Fir'aun itu di atasnya istana itu ada tulisan bismillah. Tadi Nabi Musa niku ndak iso nyelakai Fir'aun mergo enten tulisan di istana Fir'aun itu kalimat bismillah. Nah, itu sampai orang kafir pun karena gara-gara wasiat bismillah tadi itu menjadi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat bismillah niku artinya napa, Pak? Nyertakno Gusti Allah maksudnya. Sampai menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kalian. Sampai nek diurus dhewe, masalah gak iso, Pak. Masalah yang urip di dunia iku akeh. Durung bayar PDAM, bayar listrik, bayar SDNK, durung engko bayar bias apa SPP-ne anak siji, anak telu. Lah sampean nek gak dimulai dengan bismillah, susah tambah susah. Ya, permasalahan hidup ini harus menyertakan Allah.